ya pembentukannya, tapi kita tidak ada anggaran memang khusus untuk bahasanya gaji gitu. Jadi benar-benar dibentuk sukarela. Di sini juga ada Mas Puput yang dulu masuk dalam tim KEK ya. Nah, yang memang momen ini saya ingin curhat sebenarnya sekali ya. Mas Puput sudah tahu nih ya, bahwa KEK itu ketika dibentuk tahun 2021 kita datang dan memang di sana tidak ada anggarannya, dibentuk mulai dari gaji ataupun kegiatan-kegiatannya gitu ya. Sama dekade dong, sama aja dong. Iya. Ya. Jadi ini jadi ajang curhat, Bu. Iya. Wah, sudah dibentuk tapi kita nggak dapat anggaran, terus mau ngapain gitu? Ya. Wah, ini jadi tempat, nah. Saja itu kan biasanya memang awalnya itu kan anggaran gitu ya, pertama di anggaran. Karena pertama kegiatan yang harus kami lakukan sebenarnya sebagai komite itu pertama pemetaan, tadi seperti Mas Pak Tony sampaikan, pemetaan dulu apa yang kita punya, keunggulannya apa dari 17 subsektor ekonomi kreatif kita punya apa saja, sampai kegiatan itu kita belum punya anggaran untuk database, tapi kita bisa memperjuangkan Kebumen masuk dalam jejaring kota kata kreatif. Nah itu prestasi lah, prestasi bagi KK. Tapi jujur kalau prestasi buat teman-teman kami juga masih belum optimal. Oke. Saya ingin curhat lagi nih, yang mumpung ada anak muda. Jadi karena orang-orang yang dipilih di KEK itu orang-orang yang memang sangat sibuk ya. Contohnya lihat aja Mas gedung Mas Puput ya, agenda tahun depan sudah numpuk gitu ya. Nah itu bayangkan kalau teman-teman yang sudah dibentuk itu dia sudah sibuk di luar, yang kerjaan profesional, di sana ada komitmen karena ada gajinya gitu ya, dari komitmen. Nah di sini dia harus berjibaku untuk mencari pemetaan dan seterusnya, mengawal, mendampingi. Nah, itu ada kesulitan. Tapi kemarin kita sudah mulai benchmark dengan Bandung. Di sana ada relawannya itu dibuat dari pengurus komite, mulai dari dosen-dosen, mahasiswa, dan pelakunya sendiri menjadi relawan. Dan relawannya sampai ke tingkat kecamatan. Jadi seperti ada komite ekonomi kreatif tingkat kecamatan yang mereka sudah bentuk. Dengan dananya yang memang cukup besar. Sangat memerlukan adanya ruang publik buat berkesenian. Karena dari perpustakaan jalanan Kebumen sendiri, kita tumbuh di jalanan. Dan kita tahu bagaimana lihat grassroots, akar rumput teman-teman dari seni musik, dari graffiti, dari sastra, dan dari lainnya. Dan saya melihat di situ bahwa ini butuh pundak istilahnya, butuh pundak dari dinas-dinas terkait yang di situ memang punya wewenang dan punya kuasa untuk mensupport hal ini. Pertama itu ruang publik untuk berkesenian, dan saya pribadi mengharapkan itu nanti diakses secara gratis. Taruhlah seperti kita bisa melihat semuanya bahwa pembangunan fisik di Kebumen itu lagi gencar-gencarnya. Kenapa nggak sekalian dibangun? Karena kalau berkaca dari lagu Indonesia Raya kan membangun jiwanya dan raganya, sedangkan kesenian itu salah satunya adalah untuk membangun jiwa. Begitu. Jadi kalau hanya membangun fisik dan jiwanya tidak dibangun, itu menurut saya kurang seimbang. Pertama itu. Terus yang kedua, kurangnya media budaya, terutama secara online. Saya beberapa kali menembusi media online di Kebumen, itu tidak ada yang mewadahi untuk kita panggung untuk kita berkarya, entah itu dari karikatur, seni lukis, seni tulis, dan lainnya. Padahal potensi itu di akar rumput sangat banyak. Saya bilang sangat banyak, dan teman-teman di akar rumput itu sangat potensial. Mereka sampai mengirim karyanya itu keluar kota, dan mereka karyanya dimuat di luar kota. Nah di Kebumen sendiri, kenapa hal itu nggak dilirik? Kembali ke Mas Ari tadi, bahwa pariwisata itu tidak hanya tentang pantai dan lainnya, itu nanti bisa dikolaborasi dalam wujud event, dan di situ bisa mengangkat teman-teman kesenian. Satu lagi, KIE. Saya menggarisbawahi KIE itu kan 1 minggu atau berapa?
itu kenapa tidak ada 1 hari full dikasih panggung untuk teman-teman akar rumput berkesenian. Di sini seni musik banyak, taruhlah dari Susah Tidur, Isnoren, Sengara, itu band-band lokal yang menurut saya itu sangat perlu dikasih panggung dan ditopang oleh pemerintah. Saya harap sih itu. Jadi KAI ke depan, tolonglah sampaikan, mungkin Ibu Ari bisa menyampaikan ke depan ke atasan bahwa 1 hari dari runtutan KAI itu kasih 1 panggung utama untuk teman-teman akar rumput mengekspresikan dirinya. Itu aja. Ari dan saya, karena kita hanya adu gagasan dan menyampaikan apa yang dirasakan sama anak-anak muda gitu Bu. Jadi mohon maaf Ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Pak Kabul, kepada Pak Agung dan Pak Tony. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan dari kami. Kemudian mungkin closing statement dari Pak Agung, Pak Kabul dulu untuk melihat bagaimana ekosistem di Kebumen, harapannya gitu. Oke, KEK ini dibentuk memang untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Tapi tantangannya adalah ada di pengurus KEK-nya yang memang keterbatasan dana, anggaran dan lain sebagainya. Jadi harapan saya pribadi hanya pada anak muda yang penuh dengan semangat untuk bisa bareng-bareng dengan kami para pengurus, dan dulunya 17 sekarang menjadi 8. Ini informasi yang belum saya sampaikan tadi. Tinggal 8 orang untuk pengurus komite ekonomi kreatif. Jadi sangat kurang sekali sumber daya manusianya untuk bisa menjaring untuk membangun ekosistem. Padahal secara institusi kami ini benar-benar kuat sekali untuk membangun tadi, menyampaikan regulasi kepada pemerintah. Jadi harapannya teman-teman anak muda mari masuk ke jaring ekonomi kreatif untuk menjadi volunteer KEK agar bisa langsung co-partner komite ekonomi kreatif untuk menyuarakan apa yang memang jadi kebutuhan harapan dari teman-teman. Oke, plus dulu harapan untuk ekosistem berkesenian dan berkegiatan kreatif di Kebumen. Oke, nyambung tadi yang disampaikan Mas Aris, anak muda selalu punya perspektif yang berbeda. Anak muda selalu menemukan sudut pandang baru yang kami orang-orang tua tidak menjangkau itu. Saya sampai sekarang itu masih heran, ada anak-anak muda bisa mendapatkan penghasilan hanya nyanyi-nyanyi di kayak gitulah, yang pakai aplikasi segitu, yang kami tidak sampai pada pemikiran itu karena hal-hal baru. Ya tentunya dengan sudut pandang yang baru itu pasti kalian akan menemukan jalan apapun itu. Yang penting tetap semangat berkarya, terus menjalin hubungan dengan komunitas lain. Ketika berbicara tentang anggaran, sebenarnya pemerintah dalam hal ini, tapi pemerintah pusat bukan pemerintah daerah, menyediakan anggaran untuk pengembangan di aspek-aspek budaya. Salah satunya tahun kemarin saya juga kebetulan mengakses itu dan mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah, Dana Indonesiana, LPDP. Untuk waktu itu saya penyelenggaraan untuk pemutaran film di 6 titik yang berbeda. Waktu itu saya juga dengan Mas Bobot. Artinya kalau anggaran ada sih, tinggal bagaimana kita mengakses itu. Tapi kalaupun tidak, kita berangkat dari semangat mangan orang mangan, yang penting kumpul itu dulu. Tapi habis setelah itu ya kudu mangan, jangan kumpul-kumpul terus kayak gitu. Dengerin Terima kasih. Udah ngumpul terus tapi nggak makan ternyata. Aduh. Oke, plus dulu buat Pak Agung dari Dewan Kesenian Daerah Kebumen. Kemudian beliau Bu Ari menyampaikan untuk ekosistem perkesenian dan kreatif di Kebumen. Monggo Bu. Dari kebudayaan menyambut kehadiran dari komunitas muda dan juga kami sebagai penyambung antara komunitas muda dan juga nanti dengan komunitas yang sudah
ada selama ini, dan juga tadi dari DKD ada menyampaikan bahwa justru dari anak-anak muda inilah yang punya inisiatif, punya ilmu di mana bisa adaptasi dengan zaman sekarang untuk mencari celah masa depan. Nah, itu juga yang saya pikirkan. Kami nanti ada dialog seniman. Saya membutuhkan nomor-nomor HP dari para pelaku seni muda sehingga nanti kami bisa mengundang. Nanti akan kami pertemukan coba antara dari pihak muda dengan yang sudah ada. Saya bingung cari bahasanya. Ya, untuk nanti saling bersinergi, bagaimana yang muda nanti akan membantu ke yang kelompok ya kita inilah baby boomers nih. Nah, generasi boomers itu bagaimana sih untuk adaptasi ke yang sekarang ya, Gen Z. Nah, kemudian bagaimana nanti juga untuk yang generasi muda ini juga sambil mencintai kesenian yang warisan leluhur begitu. Terus harapan saya nanti setelah bertemu dialog kemudian bisa saling memberikan ilmunya sehingga bisa menemukan bagaimana caranya solusi untuk kesejahteraan bersama Kabupaten Kebumen, karena pada saat ini Kabupaten Kebumen ranking 1 dari bawah untuk tingkat apa nggih? Ya, kita sudah tahu semuanya, jadi nggak usah disebut. Justru saya sangat berharap karena pelaku seni ini kan juga ekonomi kreatif, ya, karena mereka menjual skillnya untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, yang muda juga membutuhkan ekspresi, tetapi juga punya ilmu sebenarnya untuk mensiasati bagaimana mendapatkan transaksi ekonomi di masa yang sekarang. Jadi nanti biar bekerja sama mensiasati, mencari solusi bersama bagaimana biar Kebumen itu perekonomiannya, kesejahteraannya bisa maju bersama begitu. Bisa meningkat ya Bu, minimal nomor 2 lah. Oke. Sudah cukup Bu? Cukup begitu. Oke, terima kasih. Aplaus dulu buat Bu Ari. Ini harapannya juga lumayan. Harapannya sih kalau sekarang ini kan sudah ada interlokal, KFK, BKD dan Dinas juga dan aktor-aktor lain ya gitu. Terus harapannya kan para komunitas-komunitas ini sudah ada wadah dan tempatnya. Mau nggak mau kita harus mau nyambangi dinas atau mau saling berjejaring gitu. Kayak di Tampar ini kan sebagai kita sebetulnya menghubungkan satu dengan yang lain gitu, atau membuat satu komunitas lagi baru seperti itu. Tapi sebelum baru-baru biasanya itu dipahami dulu sekitar itu memang membutuhkan apa sudah ada atau memang yang sudah ada butuh support atau dukungan. Itu aja sih, tetap semangat, tetap bersatu terus untuk Kebumen. Seperti itu Mas Haris. Oke, terima kasih Pak Fatuli. Plus dulu buat Pak Fatuli dari Rumah Marta Tilaar Gombong. Mungkin sedikit tambahan ya, closing dari saya, karena semangat anak-anak muda ini kan gairahnya adalah gotong royong Bu. Seperti DNA Indonesia itu kan saling gotong royong. Meskipun mereka punya kegiatan, mereka rela untuk tidak dibayar untuk bermain, untuk nyangkuyung gitu loh Bu. Itu yang harus kita perjuangkan bareng-bareng, bahwa tidak semua berkesenian itu harus realistis, tapi harus bangun dulu lah supaya saling punya exposure yang baik gitu. Mungkin itu aja dari saya. Ini diskusinya sebenarnya belum selesai ya, tapi diskusi yang baik, karena diskusi yang baik itu nggak harus selesai, bahkan ada diskusi-diskusi lain gitu kan. Mungkin di lain tempat, di lain waktu, di lain hari kita akan bertemu lagi, kemudian diskusi banyak hal tentang ekosistem, tentang kreativitas, tentang kesenian, kebudayaan dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau, para pemateri pada malam hari ini. Plus dulu yang meriah untuk beliau. Kita sebelum acara